tanya orang awak, disiko tampeknyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sana sadonyo. Basu balik kita di acara kesayang kita di podcast Tampek Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak disiko tampeknyo. Nah, seperti biasa setiap hari Senin, Selasa dan Kamis kita di podcast Tampek Mauta kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang, terutama muda-muda. Nah, sambil menunggu dan sambil makan siang dan beristirahat siang, kita akan bincang-bincang bersama narasumber kita dan kini narasumber kita kok yo gak grogi dan minariko karena ada seorang yang cantik jelita dari ranah Minang. Kita perkenalkan saja seorang influencer bernama Uni Febi Nurfitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jarang-jarang gak grogi. Uni Febi, panggilnya Uni Febi. Oke, Uni Febi di Siko. Uni adalah seorang influencer kan banyak Uni. Nah, boleh nak dijabarkan satu-satu Uni lebih kemana gitu? Kalau di Bisurang itu di lebih ke kuliner. Kuliner? Oke. Lebih banyak ke kuliner sih, mempromosikan kuliner. Oh, berarti kayak semacam endorsement untuk kuliner. Oke. Nah, berarti kayak mirip siapa tuh ya? Dalip, Aulapar kayak gitu ya. Oke. Nah, itu emang suka kuliner atau dari awal? Kalau suka kuliner nanti gapok kalau nak bang. Tapi kalau misalnya indah selalu sih. Tak selalu sih. Iya. Tapi enggak lo doh. Enggak terlalu. Atau emang sebelumnya ada influence dari Sia gitu? Baraja-raja sih sama. Baraja-raja. Pertama pernah buka usaha, Sabtu minta tolong kak orang promosian cie. Oke. Gitu. Oh, dulu pernah punya usaha kuliner. Di mana tuh? Di Payakumbuh. Di tapi online. Itu usaha makanan jual, maksudnya makanannya kayak resto kah atau cepat saji semacamnya, atau bisa itu di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Itu online. Semacam apa tuh? Kayak modelan ayam geprek gitu. Cuman enggak ayam tuh enggak ayam geprek gitu menunya gitu. Tapi kayak ada ayam suwir balinyo, ada ayam teriyakinya. Kayak gitu. Yo. Itu masih sampai kini? Waktu Covid dia berhenti soalnya pernah positif Covid waktu itu, jadi kece orang tuh berhenti salah dulu keceknya daripada kok makin parah keceknya gitu. Jadi sampai kini masih tutup lah, nak dia melanjutkan soalnya yang buka usaha tuh Ebi Surang, masak surang, kadolanya surang ngerajuan gitu. Oke. Sadu surang ya. Oke. Surang. Dari situ pernah mengendorse surang lain gitu. Dan kini kepikiran bahkan awak saya gitu. Ayo. Oke. Jadi bak ini maksudnya di TikTok kah, di Instagram kah? Di Instagram sih. Soalnya alun pernah mempromosikan melalui TikTok sih. Oh, lu pernah di TikTok ya? Pernah. Oke. Nah, Uni kabar-kabarnya. Uni pernah ikut beberapa ajang kontes lah. Yeah. Boleh diceritain apa sih kontes yang pernah Uni ikuti? Bi pernah ikut udah Uni Kota Payakumbuh tahun 2009 balik. Udah Uni Payakumbuh 2009 balik. Oke. Putri Hijab Influencer Sumatera Barat tahun 2022. Putri Hijab Influencer 2022. Oke. Duta pariwisata ya kadang enak. Ada pernah? Ya, itu tuh setelah bi Lancer itu jatuh jadi duta wisata, duta pariwisata. Lengser gitu? Iyo, jadi dipindah tanganan sama anak tahun 2020 lah gitu. Gitu. Abis masa jabatan. Oke. Nah, kini kok apa kegiatan Uni? Kini sibuk. Yo Karajo ya jual. Sebenarnya lebih sibuk ke Karajo sih kini bang. Payah membagi waktu soalnya Karajo tuh kadang masuk siang jadi pulangnya malam, jadi nggak ada waktu gitu. Karajo tuh di salah satu toko gitu ya? Toko. Oke. Nah nih, kan Uni
aduh ikut ajang-ajang festival-festival, kontes-kontes tadi kan kayak kontes kecantikan kayak gitu ya. Iya. Ada Uda Uni, Duta Pariwisata, Putri Hijab, influencer semacamnya. Itu emang hobi ikut lomba atau apa banyak kok? Suku dengan hal baru gitu. Suka hal baru. Suku hal baru. Oke. Dan ingin bisa ndak yuk ada di posisi itu gitu. Pernah ada seorang maksudnya pernah cari di TV kah? Iya. Pokoknya pengen situ. Siapa? Iya, misalnya tuh kayak pengen cari ya Miss World kayak gitu-gitu Oh. kan, putri hijab gitu. Jadi kayak pengen lo gitu. Suatu saat Ambo pengen kayak gitu. Ayo, pengen lo kayak gitu oke. gitu kan. Soalnya yang namanya diriku punya rasa insecure, tapi insecure tuh dilatih biarnya jadi kayak apa namanya tuh? Menimbulkan rasa kepercaya diri. Iya. Jadi Oke. bisa tampil di muka orang banyak tuh ndak takut, ndak grogi gitu. Oke, itu belajar sendiri atau ada pernah ikut pelatihan untuk itu, Mbak? Kata Mbak. Nah sih dari ikut jadi pertama jadi duta itulah diajan Mbak caranya menghadapi audiens gitu, maksudnya tuh kayak ndak takut di tagak di orang daki orang rami, mengecek daki orang rami, mengaluan pendapat di muka orang rami kayak gitu. Oke. Berarti belum ada mestinya ikut si mentornya public speaking gitu bukan? Aduh si public speakingnya dulu yang majan waktu karantina Uda Uni, ada waktu karantina Putri Hijab juga diajan sadalahnya kan. Oh iya. Jadi betul. di situ kayak apa namanya itu iyo manga apa yang dilakukan gitu kan. Sedangkan Iya. kecuali orang tuh galak ada yang salah dari diri wak gitu Iya, kan. betul, Kalau betul. misalnya wak tagak saja wak mengecek itu sesuai dengan yang mana seharusnya, ndak kena ada alasan orang untuk galak, malahan yang ada mungkin orang ingin lo patanya sama wak sih kak gitu. Iya. Gitu. Jadi intinya di insecure tadi sana ya bang, ndak percaya diri. Awalnya ndak percaya diri, ndak percaya diri lah, takut sih duluan gitu. Oke. Takut duluan. Kini dengan ajang-ajang kayak gitu tuh adu dilatih sama coachnya, ada mentornya iya. untuk awakku pede di muka, tagak di muka orang ramai Ayo. segala macamnya. Jadi di situ kayak Kiko kan ambo cigo udah uni duluan ya berarti ya, udah uni bertumbuh. Udah uni. Disitulah diajarkan tentang Iya. itu. Di situ biasanya ikut ajang-ajang kayak gitu tuh biasanya maksudnya Yang dibahas. apa pos yang dilatih sih? Yang dilatih itu pertama tuh kayak tadi kan harus tahu yang yubana gadih Minang tuh baa gitu. Oke. Sikap gadih Minang tuh seharusnya baa sih gitu. Oke. Jadi menjadi bundokan doang di ranah Minang gitu. Sedangkan jujur B bukan asli orang Minang. Oke, asli? B lahir di Malaysia, papa keturunan India, mama Melayu. Jadi kami pendatang ke Payakumbuh. Pendatang di gitu. Payakumbuh. Oke, siap. Jadi emang nggak tahu kok Minang kok baa sih gitu. Oke. Tapi mungkin diajan sama orang tua tuh harus PK. Ibarat tadi itu di bumi dipijak, di situ langit dijunjang gitu Oke. Jadi wah harus tahu ereng gendeng orang mengecek gitu kan. Jadi wak mengecek jurang gadang lain, jurang ketek, jurang yang sesama wak gitu. Jadi dijen sadalahnya gitu. Dia emang nggak tahu Minang kok baa sih gitu. Jujur Ben ada suku gitu. Jadi Ben kayak mah orang nanya suku kakak apa kayak gitu. Tapi Ben nggak tahu, jujur Ben nggak tahu suku yang tapi itu suku Minang, suku Jawa kayak gitu. Iya, Cuman iya. yang kayak suku Caniago, suku Piliang, pisang Jamba, piliang ya. kayak gitu dengan banyak itu gitu kan. Setelah Ben mengikuti ajang Uda Uni, kok di situ Bi tahu Modeko ya. Seharusnya wak menjadi yang gadih Minang yang sawana-wananya gitu. Oke. Berarti dengan Uni ikut ajang kayak gitu bisa lebih Minang daripada orang Minang kok. Soalnya kalau dari situ tuh emang tak pakai ilmu yang didapat tadi sadalahnya tuh udah gitu. Oke, berarti ilmu itu bukan hanya untuk kontes, Bukan. tapi emang untuk kehidupan sehari-hari bisa terpakai. Iya, dari wak emang Bi pertama tuh takut kok jurang. Bi nak bisa manga unek-unek doh. Diam dipendam gitu.
Iya. Tapi setelah bi ikut ajang-ajang kayak gitu tuh, bi lebih berani gitu. Kayak lebih bisa ngaluan apa yang taraso kayak gitu kan. Iya. Kiranya emang iya gitu kan, maksudnya tuh lebih keluar tuh mungkin lebih senang Lebih dikecian, plong. lebih Lebih plong plong, gitu kan. ya. Lebih terbuka sama orang gitu. Oke. Jadi orang tahu apa yang wak nio gitu kan. Daripada harus mendam surang. Di situ sih. Pada mendam surang, dan biasanya kan cewek-cewek kan kode ya. Tunggu di kode taruh itu mungkin ibaratnya kan dijuluk mau ke redeh taruh kan nak mungkin Oh, doang iya, betul. gitu. Tadi kayaknya emang lebih Minang nih lah. Maksudnya gitu. Jarang-jarang loh anak muda kini tahu ereng jegende. Iya. Kayak sontako lah, ada istilah-istilah Minang gitu. Itu tuh adalah itu diajan mungkin dasar pertama tuh mungkin orang tua. Oke. Tapi namanya tuh apalagi di Payakumbuh tuh masih kental sama adat gitu. Iya betul. Jadi sadualah tuh bang cegak gitu tuh diajan sadualahnya biar tantu biar ndak lapihannya sadualahnya ciknya. Oke, Jadi diajan sadualahnya, jadi dengan biku itu tuh jadi kayak makin menambah ilmu yang bisa diterapkan setelah dilapih dari ikut udah uni itu gitu. Kalau orang kan ikut udah uni, yo untuk salempang sih nyo. Untuk selempang, Yo untuk dapat salempang, yo gaya-gayaan untuk kayak. nambah followers sih nyo. Kalau bisa emang yo penerapan ilmu selain itu tuh yang lebih paralel gitu. Itu yang perlu ya. Paralel. Jadi ilmu tuh tidak hanya didapatkan untuk yang penting gue menang, bukan itu iya. ya. Tapi Ndak. apa impact setelah itu? Iya. Soalnya kan Oke. ibaratnya dasar Minang tuh emang warna asli sih harusnya yang emang you Minang tulen tuh lebih paham akan Lebih itu paham, gitu. harusnya. Iya harusnya Oke, gitu. siap-siap. Kok mungkin anak kawan-kawan di rumah kok lah penasaran kok seperti apa sih perjalanan karir Uni. Nah, gitu. Kita putarkan dulu nih, boleh nih? Iya. Oke, di sana-sananya kita putarkan VT berikut ini. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, itu tadi ajang-ajang yang pernah Uni ikuti dan kegiatan-kegiatan Uni tadi ya sebagai influencer juga. Oke. Nah, tadi di situ ada beberapa kontes-kontes yang Uni ikuti. Yang untuk udah Uni Payakumbuh, Uni masuk kan ada pakai scan besar gitu. Kalau ini Bang, Itu dari pesertanya 5 balai udah 5 balai uni. Oke. Masuk alhamdulillah masuk top 10. Oke. Alhamdulillahnya lu masuk top 5. Alhamdulillah masuk top 5. Masuk top 5, masuk top 3. Oke. Tapi alhamdulillah dipilih cuman dari Sampai runner putus up. sampai runner up sih. Oke. Sampai top 5. Sampai top 5 yang dipilih. Oke, siap-siap. Nah, untuk yang duta pariwisata, Itu kan setelah ala lengser langsung jadi duta gitu, jatuhnya gitu. oh dari udah Uni Payakumbuh tadi itu langsung untuk jadi duta, Duta pariwisata Kota Payakumbuh tahun 2009 balik. di tahun yang sama berarti ya. Oh gitu. Siap-siap. Biasanya kan ada kayak udah Uni itu yang untuk yang duta ikonnya gitu ya. Aduh, kayak maksudnya kayak maksudnya kayak Uni kan banyak Uni maksudnya ada kayak iya. sosmed gitu ya. Ada Uni sosial medianya.
ada uni berbakatnya gitu kan. Kalau Uni Feby Uni top 5 saja udah. top 5 kan ada tergolong gitu ya. Dapetnya Oke. cuma uni top 5. Siap tuh ada putri hijab influencer. Itu seperti apa sih putri hijab Influencer. Itu tuh kan mengajak orang. Oke. Ibunya apa yang di diri awak tuh, jadi awak bisa menyalurkannya keluar gitu, sehingga ditonton dengan orang banyak tuh menjadi orang tuh tertarik gitu. Oke, yang putri hijab tuh kayak gitu aja ya. Bawa cara Berpakaian ya, maksudnya orang tuh misalnya apalagi pakai hijab kan, yang Oke. orang misalnya orangnya mencali itu ndak pakai hijab, dengan mencali awak mungkinnya bisa merubah penampilannya berhijab gitu, lebih mengajak Oke. gitu. Jadi sebenarnya kalau putri hijab influencer kok bahkan tanpa harus dengan kata-kata pun, dengan cara awak berpakaian itu adalah mempengaruhi orang banyak ya. Misalnya kayak Uni misalnya di Instagram atau sosial media memakai pakaian baanya gadi Minang, pakai hijab, itu otomatis kencaya nggak pakai hijab kok gitu. Iya. Jadi otomatis tak influence kan tak influence. Oke, siap. Nah, Uni untuk yang di sosial media kok bila Uni mulai Untuk di terjun ke sosial sosial media media? tuh tahun patang baru masih langsung aktif itu bang. Lebih Oke. aktif itu di tahun patang. Lebih aktifnya di tahun 2000 waktu jadi putri hijab, masih menyandang status sebagai putri hijab. Oke. Itu dengan adanya yang mengajak beberapa orang yang mengajak, individu yang mengajak untuk ikut kerjasama gitu. Oke. Kayak misalnya bisa mempromosikan jasanya lah gitu, kayak lebih ke jasa make up sih kalau Jasa Ebi. make up. Maksud jasa make up kok Jadi nggak sih? Ebi yang mempromosikan make up orang kok gitu. Jadi Ebi jadi modelnya gitu. Model make up gitu. Model make up-nya, Oke, gitu. siap. Itu berarti kayak make up artis gitu Iya. ya. Make up artis di Payakumbuh atau lah di Kota Padang waktu itu? Alah di Payakumbuh Padang. Payakumbuh Padang. Oke. Berarti kalau misalnya ada seorang MUA pengen butuh Jasa model make up, model make bisa up. hubungi Bisa Feby. hubungi Feby. Gitu. Ada juga jasa kayak gitu ya? Aduh bang. Karena mungkin MUA kok butuh, ibaratnya kalau tiba pelukis kok butuh kanvas. Yang lainnya butuh latihan taruh gitu Oke, kan, oke. biar hasil make upnya tuh makin rancak, makin jadinya bisa loh membuka kayak beauty class atau workshop di Surang gitu, dengannya melatih skill make upnya taruh gitu. Soalnya skill Oke. make up tuh kan nya tidak tetap doh. Betul. Jadinya aduh sih karya orangnya ingin Perubahan iya, tren, ikuti ya, tren. tren. Yang dulu alis orang kalau di tahun 90-an tuh alis tuh pipih warna. Iya, lurisnya. Lurus. Luris saja. Kini lah mulai gak tabah Alah, secara iya, alah rancak ukia alisnya Oke. gitu. Beko di tahun sekian beko tabah lo lah yang modelnya dan harus Ayo. diikuti taruh Ikuti, ya. ya. Dan seorang make up artist butuh, kalau tiba di pelukis sama kecil tadi, pelukis butuh kanvas taruh. Tapi kebedaannya kanvas bisa dipakai, bisa dibuang, bisa siap dilukis terpampang lah kan. Iya, Tapi terpampang. kalau kayak model make up keiko siap dipakai, wah bisa cuci muka Cuci ya. muka Bali gitu. betul. Itu kalau boleh tanya-tanya udah puas gitu ya. Ma tahu ada make up artist yang nonton Ayo. gitu kan. Kalau Joni Feby bisa negosiasi lah. Bisa. Terjangkau? Terjangkau. Nah, hama-hama nado. Kecuali keluar daerah. Keluar daerah. Ada keluar daerah. Kalau dia ada atau tuh Kabuki. Oke. Yang biasanya kalau ibunya bi merasa bi masih baru, jadi ndak niolo bi kayak yang lasinnya senior, misalnya kayak yang alah model yang alah biasa lah dipakai sama mua-mua yang terkenal gitu kan. Jadi bi masih kayak yang yo harago terjangkau sih nyo. Ibunya bi yang penting orangnya tuh jujur sih lah gitu, maksudnya tuh muanya tuh bajaleh-jaleh gitu. Bajaleh-jaleh gitu. Oke. Nah itu kalau biasanya jadi model make up tuh continue enggak? Maksudnya ada tiap hari kah atau satu sekali seminggu ada gitu?
freelance-nya paling sekali seminggu Seminggu atau ada. iya ada. Itu karena Uni Karajojo kah atau apa? Sesuai jadwal orang tuh sebenarnya sih udah Wak menyesuaikan sama jadwal orang tuh bilo bisanya gitu dan menyesuaikan lo sama jadwal Wak bisa atau enggak Karajo. gitu. Oke. Kalau Uni Karajo biasanya Kalau seminggu masuk pagi, Oke. beko pulang sore 4:30 gitu. Kalau Oh. masuk siang, beko pulangnya Agak masuk siang jam malam, ya. 2, pulangnya 10 malam gitu. Oke. Jadi menyesuaikan sinyo gitu. dan rata-rata orang tuh mintanya agak sore agak malam gitu malah. Pagi sih. Oh pagi malah. Aduh pagi jam 9. Oke. Soalnya kalau misalnya jadi freelance model tuh butuh waktu tuh apalagi orang yang baru privat. Itu tuh butuh waktu untuk make up saja tuh ada 2 jaman Iya. sampai 2,5 jaman. Sampai 2,5 jam ya. Iya. Apalagi baru-baru nak. Iya, yang baru-baru aja gitu kan. Jadi itu ndak manggaduh lo udah bisa mau kerajo gitu. Oke. Nih, biasanya kalau tentang musik make up artis mah, kan awak tanya kan kayak genrenya lah gitu kan. Adanya yang khusus make up barale, adanya yang agak apa gitu ya? Agak ekstrim misalnya kayak make up hantu, make up yang agak karakter gitu. Karakter. Kalau ini terima make upnya ada genrenya pula atau terserah sih? Aduh. Kalau lebih wajib pakai hijab. Oh, pertama wajib pakai hijab. Wajib pakai hijab. Kalau misalnya demo yang minta buka jilbab tolak gitu. Oke. Soalnya ndak ingin hanya demi untuk PT sekian ya. Buka jilbab gitu. Oke. Kalau lebih kalau misalnya kak untuk pakai koto gadang Minang kak, Iya. kak pakai suntiang tapi pakai hijab nggak ada. Oke. Karena ada juga yang beberapa yang yang permintaan khusus nih. Iya permintaan kadang orang untuk memenuhi kontennya lo kan. Iya. Beko dimintanya kayak apalagi yang kini viral konten Barbie. Oh iya betul betul. Konten Barbie kini new minta pakai baju otomatis seksi. Iya. Jadi betul. harus buka jilbab jadi binda gitu. Oke, harus punya idealisme sendiri. Harus ya. harus punya prinsip lo kalau untuk mencari PT emang para lu tapi harus punya prinsip lo gitu. Betul. Ada yang awak pegang teguh, terutama Iya. agama dan adat gitu ya. Oke, siap, keren. Harus gitulah. Harus. Jadi yang datang ke awak pun tidak sembarang gitu. Iya. Emang lah tersaring. Woi. Kalau lebih ndak banyak doh. Tapi intinya Ebi bakal rajo tuh senang, nyaman, daripada bi karajo mau PUP gitu. Betul. Jadi karajo tuh ikhlas ya gitu. Cele apalagi yang bertentangan dengan naluri apa? Hati Sama hati sanubari, ya. ayo. Yang suka jilbab yang harus pakai baju yang memang ada. Oke, siap. Ini kalau di Tibodi MUA kan tantangannya kayak make up sudah misalnya kan harus pagi-pagi subuh semacam jam 2 jam 3 perak siang gitu kan. Kalau tantangan seorang make up model make up apa sih biasanya? Yang pertama dia tanya sama MUA tuh iko. Lain ndak lasak mato. Oke. Pertama tuh kan pakai softline nyu kan biasanya kan aku pakai softline orang tuh nggak bisa cap tuh nggak bisa pede di muka kamera. Oke. Itu sih ibaratnya kalau jadi model untuk apa kok freelance kok yang lain yang alisnya lu dicukur le doh ceknya. Oke. Tanya tuh gitu kan. Tapi yang parahnya sih yang nggak bisa bagaya di muka kamera sama nggak bisa pakai softline. Itu sih tantangannya gitu. Oke. Oh berarti harus siap pakai softline ya? Soalnya kan ibaratnya berubahnya orang tuh make up tuh rancak pun matonya tegas pun di softline tuh lah. Oh oke. Karena Kayak mempengaruhi. ada pengaruhi nyawanya lah situ ya. Apalagi rancak. misalnya tema suntiangnya warna iko semacamnya pengaruhi ke mato ya. Oke, sekompleks itu ya. Kalau masalah waktu kan kayak awak jadi model itu kan. Dan posisi model gitu sih Bang. Nah kayak model lukis misalnya kan yang harus bergaya misalnya kayak Giko senyum kan. Kalau model make up tuh sama dalam waktu sekian kan nggak ngantuk. Mungkin kalau orang yang baru mungkin iyo. Karena mungkin dari mato mungkin kan bang lah pakai softline, pakai bulu mato, cek lagi di muka kamera. Apalagi yang pakai emang
pakai shoot, maksudnya itu ada kayak syutingnya loh, yang Oke. foto pakai Kayak kamera, photoshootnya gitu ya. photoshootnya itu pasti bakal lama gitu, dan dituntut mungkin pakai heels segala macam kan, Oke. pasti lebih parah gitu. Kadang ada yang nggak nyaman gitu kan, kayak gitu sih. Kalau lebih pribadi sih mungkin lah pernah melalui sadonyo gitu. Oke. Kalau pakai photoshoot yang tuh nampak sebatang tubuh, misalnya full body lah Full istilahnya, body, full body. Masuk awal, sebatang tubuh. Gitu. Kan kayak full body berarti semacamnya kayak nggak hanya foto model hijab dong kayak itu maksudnya. Kalau yang awak tahu kan, kau yang pengalaman awak orang awam. Iya. Kalau yang model hijab kau paling iko kate. Kalau untuk apa freelance sebenarnya emang segitu, tapi kalau misalnya ada event, itu emang yo Full body. juga, Oh, iya, full kayak- body. Kalau full body itu otomatis bayaran lebih kadang dong. Iya, tapi kalau misalnya orang tuh bisa memfasilitasi awak, kayak misalnya baju lah sama inyo, make up lah sama inyo, Oke. inyo cuman ya bawa badan sih inyo gitu. Oke. Atau paling disuruhnya bawa heels yo, paling itu Oke, yang nyusul siap. gitu. Nah itu aku banyak pertanyaannya awak tumpuk loh. Tapi awak tahan dulu seketik karena ada yang lewat. Oke, saudara-saudaranya, kita akan kembali lagi berbincang-bincang sama Uni Febi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Boris Bisgari dan bintang tamu kita Uni Febi. Nah, sanak sadonyo jangan lupa saksikan podcast Tampe Muatako di Senin, Selasa dan hari Kamis di TVRI Sumatera Barat pukul 2 siang. Dan kalau misalnya sana tidak bisa nonton di TV, bisa juga sana tonton streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa sana download aplikasi TVRI, klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita balik ke Uni Febi. Uni, ngomong-ngomong misalnya make up, ya make up, model make up. Nah, ada nggak permintaan aneh yang maksudnya masih bisa diterima lah? Entah itu dari jam mulainya kah, atau dari genrenya kah, tak gitu. Ada yang lebih parah sih bang. Apa tuh contohnya? Tanpa menyebutkan nama dan ya. Nggak ingin memburuan siapapun gitu kan di Siko, tapi wak profesional kerajo gitu. Itu waktu itu bis stay di Payakumbuh. Jadi ada mungkin yang salah satu fotografer Payakumbuh ngaban gitu, bisa ndak jadi model untuk muako. Bisa. Itu tuh emang pas lagi aktif mana tuh bisa, tapi untuk di Payakumbuh oke. Emang sekalian untuk pulang kampung nggak masalah doh. Jadi pailah ke Payakumbuh, dan itu jamnya sekitar jam 1 disuruhnya standby di situ. Yang 1 siang. Oke. Jam 1 siang, jadi sebelum tuh bikin lah pulang ke Payakumbuh. Jam 1 siang lah standby, dan bi tipikal orang yang tidak pernah lambe. Oke. Bi lebih baik nunggu daripada biar salambe. Oke. Jadi selesai foto, selesai lah make up, baca cerita, selesai foto tuh sekitar jam 9 malam. Wih, dari jam 1 siang Jam 1 siang. sampai jam 9 malam. Oke. Jam 9 malam. Dan yang parahnya itu sempat enggak membayar sih bang. Tidak dibayarnya loh. Tidak dibayar. Allah. Aduh, Itu kayak sih. gitu ya. Aduh. Itu sih risikonya gitu. Tapi ya Tapi udahlah gitu. emang enggak jale-jale dari awal gitu. Jaleh kok bang, jaleh kok minta rekening pun jaleh kok. Lah dikiriman. Tapi alhamdulillah sampai kini bin nak nerimo. Ya Allah. Nah, jadi ya sudahlah gitu kan intinya. Yang bi tadi itu lah bila profesional kerajo, cek bi kan. Jadi bila tanggung jawab sama kerajo bi, cek bi kan. Apapun ya udahlah gitu. Oke, banyak juga tantangannya. Caca orang kan senang yo jadi model duduk-duduk sih. Iya. Bisa badak-badaknya taruh gitu-gitu kan. Tapi itu orang lain tidak tahu gitu. Iya, betul. Entah itu di bis orang atau orang lain tapi tidak tahu, yang apalagi Iya, yang model-model yang baru merintis gitu.
mungkin aku baru cuma bisa sih nyo guys ya dengan nggak remeh kayak gitu ya. Iya. Kalau tentang make upnya gitu kan setiap awak punya sensitivitas kulit yang beda-beda gitu atau karena brand tertentu yang nggak cocok di kulit, pernah nggak ada efek samping dari make up kayak gitu? Alhamdulillah selama Bi jadi model-model makeup tuh di makeupin sama MUA yang berbeda. Setiap kali pun alhamdulillah muka Bi aman. Mungkin ya? pertama Bi nggak pernah pakai skincare apapun, nggak pernah pakai krim-krim dokter. Jadi ya udah berjerawat tuh natural, hormon kita berbeda. Betul. Jadi nggak pernah ada gangguan sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah itu sih nggak pernah. Takinya kan iko lah make up iko sampai tiap hari gitu kan, apalagi Baby Karajojo kan, Iya. Karajo tiap hari make up gitu kan. Berarti alhamdulillah nggak ada. Nggak pernah. Wah, keren. Kalau misalnya tema yang Uni Feby kan tadi asal pakai hijab. Kan yang Aco berarti kan model kayak untuk Sunti yang untuk tema-tema Minang. Iya. Kalau di luar tema itu ada nggak? Bi lebih banyak ke adat gitu sih. Bi nggak pernah yang pakai kayak karakter atau yang kayak apa. Soalnya mungkin MUA tuh mencari mungkin yang wajahnya yang kan beda-beda wajah waktu bisa dibuat kayak Barbie, bisa dibuat mode flawless, ada Iya. nih bisa kayak bold yang kayak Indianya, kayak apa. Jadi MUA tuh nyola langsung saya, kok cocoknya yang tipikal wajahnya tuh yang India look atau Arab gitu. Jadi orang tuh nggak akan happy yang kayak yang Barbie aneh-aneh, ya. gitu, nggak akan bisa Iya, gitu. betul, Misalnya karakter wajah tuh langsung nampak gitu. Berarti MUA yang hebat tuh dengan mencari wajah awak sih iya. tahu keripangan gitu ya. Emang Oke. cocoknya bold sih gitu. Tapi emang tipikal wajah tuh emang suka bold gitu, kayak tajam di mata. Oke. Kayak gitu. Mungkin karena kayak Indian ada look. Indian look gitu ya. Karena ada wajah-wajah India. Ada Arabnya wajah-wajah, gitu. heeh. Dia yang misalnya kayak Korean look yang Nggak cocok ya. Nggak cocok gitu lah. oke. Karena serbannya mini gitu itu kayak ya hidung sih mini, bibir tuh mini harus pakai tambah dulu gitu. Iya betul. Jadi nggak bisa orang magiahnya do gitu. Oke. Sembarang. Berarti emang bukan kebetulan ya, emang MUA yang keren tuh yang bisa sekali mencelek wajah awak Bisa. tahunya temanya apa yang rancak. Yang cocok. Oke, cocok. Yang model make up kok sejak bilo? Model memang dari tahun patang Oh, yang model make up kok yang dari tahun 4 tahun sampai kini. sampai kini. Oke. Dan itu yang di Kota Padang, kini kan sedang stay di Kota Padang. Kalau Kota misalnya Padang. di luar Kota Padang ada tambahan biaya transportasi gitu atau apa gitu? Ada sih. Ada sih. Ada, cuman Bin ndak dengan kondisi mode kini Bin ndak do ngambil keluar do bang. Oke. Soalnya dek Karajo kan. Terikat kerja gitu Terikat ya. kerja. Jadi ambil yang di khusus di Padang Khusus saja. di Padang saja. Nah, itu MUA yang nonton pakai jasa Feby. Iya. Untuk Minang-Minang gitu ya. Karena adat Minang pun kayak pakai koto gadang agak Ndak harus Minang sih bang. Boleh Aceh, boleh intinya berhijab saja. betul. Ya antara Aceh dan Minang dengan look Feby kan lebih ke Aceh jadinya ya. Cocok juga bisa kamar di bawah. Nah, intinya bi berhijab saja bang. Yang penting Itu sih. hijab ya. Siap. Nih, kita beralih topik sakete. Kan Uni selain yang tadi sebagai model make up artis gitu ya, ada juga yang buka kuliner tadi kayak. Nah, kuliner tuh emang hobi sampai kini. Hobi masak. Hobi masak sampai Hobi kini. masak. Oke, kalau misalnya dibuka usaha pun kini masih Nio. Nio bana. Nio Bana. Nio Ya. Bana. Itu emang hobi masak dari kete. Emang hobi masak dari SMP bila mulai masak Memasak di rumah ya. di rumah. Oke. Ibunya suka sama pekerjaan rumah. Oke. Termasuk masak tuh hobi bana. Masak tuh hobi mana ya? Itu kalau masakan, nah kan ada kalau tadi kalau make up kan ada genre-genrenya lah. Kalau di masakan tuh ada loh genre-genrenya. Kalau ini ya lebih ke apa? Kalau biasanya lebih suka masakan kampung kok bang. Masakan kampung ya. Oke. Dan sambal jelek-jelek lah ya. Nah, sama burak-burak kecil orang. Sama burak-burak, ya. Sama burak-burak kecil Oke. orang gitu kan. Kalau Gitu sih. yang berarti lebih ke masakan rumahan gitu ya. Masakan rumahan.
Oke. Tadi Pi ada jual yang makanan agak berbeda. Nah itu tuh panuka salero sih sebenarnya Panuka bang. salero, Iyo, ya. orang maksudnya bosan makan sambal koko, tapi harus bisa berkreasi yang gitu bang. Betul ya. Oh, berarti ada juga ambek masakan yang kreasi sendiri. Maksudnya bukanlah dopat. Maksudnya kayak gulai paku kan emang dari dulu lah ada gitu. Iya. Ya kayak misalnya ayam sir Bali itu kan dari Bali tapi Iya. bisa buat gitu Oke. kayak gitu sih. Oke, sebagai panikai salero tadi Iya, ya. panuka salero. Panuka salero gitu. Emang aku masakan Minang tuh, yo ndak ada kalau Dewa. Tapi kalau emang iyo ndak do debat tuh bang gitu No debat, emang iyo lama bana lama gitu. bana. Bahkan awak pai ke luar daerah pun ini namanya selero lah ya. Iya. Coba makanan di luar di yang lain ada juga lama cik duo tapi tetap teragak yang masakan Minang. Iya. Paigana ke Jawa taraga tuh tetap nasi Padang. Tetap nasi Padang Walaupun ya. indak selama yang di Padang aslinya gitu. Betul. Tapi setidaknya ada Setidaknya apa ada pau hati lah gitu. Kalau lamu di Jawa kok lamu di luar gitu kan. Iya betul. Dan untuk di Sumbar sendiri misalnya masakan Minang pun kan awak hampir teori makan masakan Minang dan tidak menutup kemungkinan lo mencoba ganti-ganti selera masakan lain Nusantara. Ya masakan Nusantara aku lama-lama sih. Lama-lama. Entah itu ayam cerica dari Sulawesi semacamnya, entah masakan dari Jawanya, bahkan tempe pun lama gitu kan. Walaupun lama lo tempe pada randang jarang ya, tapi kan beda-beda. Beda-beda lama. Iya. Oke. Dan sampai kini masih suku masak berarti Sampai ya? suku masak. Walaupun kini tinggal surang di kontrakan Dusun tapi tetap masak gitu. Oh, enggak bali-bali luar ya? Enggak bali-bali doang. Karena kalau masak sendiri, wah tahu bahannya, Tahu bahan, dan caranya mungkin dari budgetnya mungkin lebih hemat gitu kan. Dari budget lebih hemat. Barasiahnya tahu gitu. Oh, iya betul sih. Jadi emang senang mager panik keraju pulang lah malam tuh nak tak aja masak. Kalau pulang masuk siang tuh lagi masak pagi. Okay. Gitu. Tapi pastikan makanan di Bali ke makanan yang higienis lah ya. Higienis. Oke, Uni. Nah, tadi Uni ada juga ikut Putri Hijab Influencer. Nah, itu diadakan di Sumbar. Diadakan di Sumbar. Di Sumbar itu tingkatnya emang tingkat Sumatera Barat. Jadi se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Oke, di TVRI ada juga yang beberapa yang itu nak kayak Lugi semacamnya. Itu satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan. Itu Uni sampai di tahap ada juga yang babak sekian-sekiannya. Ada kayak top 10 lah. Top 5. Top 5 macamnya. Kalau Uni sampai top 30. Top 30. Tapi rata-rata yang top 30 kalau Tufa apa tuh sampai keduanya tuh Lugi enggak? Tufa top 10. Top 10. Tapi yang awak cari yang top 30 aku yang mau kenal keren-keren sih sadanya. Tidak hanya selesai di ajang itu, tapi setelah itu ada punya usahakah, entah itu punya kegiatan-kegiatan yang banyak emang job influence. desk-nya. Banyak job desk-nya. Mungkin boleh dikatakan kalau dibandingan yang orang yang winner-winnernya atau yang menang tuh mungkin lebih banyak tajun tuh yang top 30-nya ketimbang yang apa gitu. Betul. Entah apa enak. Nah, ya mungkin sekian mungkin. Sekian atau yang kayak top 3-nya lebih ke nasionalnya lah. Emang belah beda jangkauannya lah. Oke. Nah, selain yang tadi kan ada kuliner lah, ikut ajang masih ada ajang yang ingin diikuti atau apa? Kan biasanya orang pernah ikut ajang ini itulah 1-2 nya pengen yang ketiga nak sampai segala macamnya. Kalau bisa mungkin cukup sih. Cukup. Oke. Berarti nak ikut ajang-ajang tadi. Mungkin untuk pigeon mungkin Allah sampai di Putri Hijab gitu. Soalnya mungkin kalau untuk di UMUA ikut pigeon itu kan ada batasan umurnya. Oke. Kalau nggak salah itu di UMUA 20 lah. Kalau di Udauni itu di 25. Oke. Kalau di Putri Hijab Influencer tuh di 26. Oh, 25-26. Berarti lah hampir ya masuk waktunya ya. Iya, soalnya kalau di angkatan itu yang paling tua tuh itu Oh, itu sih lah paling tua ya. Iya lah, itu sih lah paling tua di tahun 2022 tuh gitu kan. Oke, siap. Nah itu dong nih, kok aduh juga nak lewat balik karena itu info penting untuk dosen-dosen di rumah. Oke, dosen-dosennya kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Mau tanya orang awak, di siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampaknya masih bersama Ambo Desbi Sugari dan bintang tamu kita Uni Febi. Uni, kita cerita balik. Nah, Uni kan banyak ikut ajang-ajang. Tadi katanya dah stop sampai Siko. Stop sama Siko saya. Nah, Uni kan biasanya ikut ajang-ajang ku nak Uni. Nah, sejauh Nambo tahu itu rata-rata orangnya multi talenta gitu. Punya entah itunya hobi nyanyi kah, entah hobi tari segala macamnya. Kalau Uni yang di luar itu kok apa misalnya kegiatan Uni atau hobi Uni? Kami dulu sih olahraga bang. Olahraga ya? Iya. Olahraganya apa tuh? Bi volley, mantan atlet volley. Iko di luar skenario aduh. Soalnya tak tulis ikut ada yang atlet kan. Berarti atlet volley dulu. Iya, dari kelas 6 SD, tingkat SD SMP SMA. Oke. Kota, kabupaten, kota, provinsi ya, Bi. Serius? Oke, sampai ke provinsi. Sampai provinsi. Oke. Ikut Porprov, ikut Popda, USN. Oke. Tapi di itu tuh terakhir itu bikin di Popda 2004 balik. Popda 2004 balik. Iya. Pekan olahraga pelajar daerah 2004 balik. Oke, di situ aduh apa peruntungannya? Lumayan bang. Ya banyak kan banyak dapat sertifikat. PT masuk juga gitu kan. Itu kan per tim. Jadi membawa nama kota, tuh bawa nama sekolah kayak gitu. Ambillah dari SD tuh juara 1. Oke. SMP tuh kalah di provinsi, sama semifinal sama Padang kan. Oke. Tapi yang bilang kan yang kumpulan kalau untuk prestasi itu kan kayak apalagi olahraga tuh kan sertifikat. Betul. Sertifikat pula nantinya dibutuhkan untuk entah itu dunia kerja kah atau untuk kuliah segala macamnya ya. Oke. Itu tuh alhamdulillah dapet sisa undangan di UNP. Oke. Tapi karena ndak ingin kuliah, jadi ndak ngambil itu, tapi terima undangan di UNP itu jurusan olahraga. Itu karena berprestasi di bidang olahraga. Iya. Dapat undangan ke UNP, tapi ndak diterima. Berarti emang ndak kuliah? Kuliah tapi jurusan lain. Apa jurusan? Hukum. Oh hebat. Kau cukup mind blowing. Cukup mind blowing. Hobi tadi ikut ajang-ajang, kontes pageant gitu. Saya tuh ditanya itu ada hobi kuliner. Saya tuh ternyata hobi lainnya adalah olahraga volley. Tapi kuliahnya jurusan hukum. Kau cari tunjuk gitu. Itu tuh 2015 itu Bin nggak ingin kuliah doang bang, karena ingin ikut masuk Polwan, sekolah tinggi kan. Soalnya Bi persiapan itu adalah dari kelas 2 SMA, ibaratnya walah ada tujuan, ada target. Tiba-tiba nasib berkata lain gitu kan. Oke. Dinyatakan tidak lulus, dan itu tuh kayak frustasi lah gitu, ingin melampiaskan kemarahan. Soalnya kan kuliah lah ditolak gitu, maksudnya itu lah nggak diambil doh. Emang nggak minat, cuman memang pilih-pilih senyo tuh kan di zaman tuh masih bisa pilih-pilih lah kuliah tuh. Alhamdulillah terima, cuman emang nggak diambil soalnya fokus kok mengejar masa depan lah gitu. Oke. Kiranya nasib berkata lain nggak lulus, jadi berunding sama orang tua segala macam, dibujuk-bujuk sama orang tua, kuliah di Bukit Tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oke. UMSB ya, UMSB di Bukit Tinggi ya. Jurusannya hukum. Oke, itu berarti kenal tamat nah. Tamat 2019. Tamat 2019. Iya. Oke. Nah, rencana ke depan aku kan ibaratnya Uni Febi adalah mempersiapkan segala hal, lah mencoba banyak hal di dunia aku dari segala bidang tadi ya, koyo kan lah banyak manifestasi Uni tentang kehidupan lah untuk masa depan. Kalau maksudnya rencana ke depan Uni apa? Mungkin untuk tahun gini sih bang, maksudnya tuh kayak kalau untuk kegiatan apa namanya tuh kayak pijan mungkin dihentikan sampai di tahun petang Allah gitu kan. Mungkin umualah kayaknya lah cukup lah. Nah jadi akhir tahun kau merit gitu.
baru. Oh, akhir tahun ko merit. Tahun Ane, ko semoga merit. dimudahkan dilancarkan ya. Amin. Tahun ko merit. Heeh. Nah, jadi mungkin fokus sih, mungkin karajo, mungkin fokus keluarga gitu sih. Oke, karena keluarga itu pun tak kalah pentingnya ya. Nomor satu. Nomor satu. Nomor satu. Oke, semoga dilancarkan dan Amin. dimudahkan ya. Oke, Uni. Nah, kok sebagai jangan. Jangan. Closing statement kita. Agialah semacam kata-kata atau apa gitu untuk ada sanak-sanak di rumah butuh misalnya matawi pengen jadi model makeup artist juga kan atau pengen juga ikut ajang-ajang kontes-kontes kecantikan segala macamnya udah segala macamnya agak tips sekete. Sebenarnya tipsnya nggak banyak-banyak doh. Oke. Di banyakan pun Kalau di banyak sakit lo kepala beko Iya. kan penerapannya. Intinya jangan takut untuk mencoba gitu. Oke. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru gitu. Intinya yakin kalau kita itu sama gitu. Oke. Mencoba hal-hal baru tuh mungkin lebih asik sih, tantangannya lebih banyak. Jangan pernah takut. Dan lagi pede sih, harus percaya diri. Apalagi untuk kayak makeup artist, maksudnya entah jadi model makeup, biasanya apa sih yang harus dibutuhkan? Dibutuhkan tuh Kan kalau masalah look kan itu pandai-pandai makeup artist lah kan. orang kan merasa ndak pede doh, wajah kami ndak rancak. Kulit kami hitam. Kan itu menjadi hal yang emang problem untuk anak-anak zaman sekarang kan gitu. Betul. Soalnya kan apapun jenis kulit, warnanya lah, bentuknya lah, kita tuh cantik gitu. Tapi yang lebih bikin kita cantik tuh mungkin lebih ke inner beauty. Nggak hanya cantik di luar ya. Tapi cantik di dalam tuh lebih penting. Betul gitu. sih. Bahkan orang yang maksudnya dalam tanda kutip dia menganggap dirinya tidak cantik, ya kan? Tapi dengan mengeluarkan yang innernya tadi, entah itu kebaikan diri kah, entah cara mengecek Itu kah. tuh sebenarnya yang keluar pun itu tuh bukan cara mengecek begitu tadi kan mengecek mengame-ngame, itu tuh sananya bisa orang tuh rancaknya nampaknya gitu. Bisa Iya. biasa saya malahan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya emang yo dado dari diri inyo tuh emang yo agak beda, pasti orang tuh rancak gitu Oke. Nggak akan bosan nak mencaleknya Nggak gitu. bosan mencalek. Kalau inner tuh lah keluar gitu. Betul. Itu Hingga sih. awak menggali sih, Pak. Menggali saja. Inner beauty wa itu biasanya akan terpancar melalui sikap sih ya. Nah, iya, attitude yang Attitude penting ya. ya. Apalagi wak jadi gadis Minang tuh attitude tuh nomor satu. Attitude nomor satu untuk Attitude sebagai nomor gadis satu. Minang ya. Apalagi kita seorang kebanyakan di Sumatera Barat yang Sumatera Barat Daratan itu muslim ya, muslimah. Muslimah. Cara itu. bersikap. Iya, etika. Awak sebagai etika awak ya. Etika bicara, Oke. etika dalam bersikap, bertingkah laku tuh paling diutamakan. diutamakan. Oke, terima kasih banyak Uni Sama-sama. Febi. Allah menginspirasi kawan-kawan kami yang di studio maupun yang di rumah gitu ya ini. Semoga bisa mengambil hal-hal positif yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Entah itu menjadi model MUA atau MUA-nya mana gitu kan. MUA Atau mana. misalnya ikut ajang-ajang segala macamnya, dan yang paling penting tidak hanya ikut ajang tapi bagaimana setelah itu. Iya, bagaimana menerapkannya. Bagaimana menerapkan ilmu setelah itu Iya. ini. Oke, terima kasih Uni Febi yang datang ke Sama-sama. podcast Tampe Mota. Dan sanak sadonyo, mohon maaf kalau ada salah kata salah perbuatan. Bisugari mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.